Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Tidak tahu belakangan ini beredar video tentang para pembenci yang mulai belakangan ini gencar lagi terkait ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini ada pesan buat mereka dari Pak Luhut. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik di pencarian nama saya Renaldi SB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. UGM itu kan kampus kerakyatan ya, kampus nasional. Dia punya mandat yang besar juga. Jadi kalau sudah biasa didatangi orang gitu ya, entah alumni bahkan dari luar untuk mempertanyakan sesuatu, itu hal yang biasa. Itu dulu. Dan kalau kita lihat, kita simak kemarin kan juga terbuka kan, dari rektorat aja ada 2 wakil rektor kan yang mewakili. Walaupun mereka berharapnya sebenarnya bertemu dengan rektor Ya, kan rektor. gitu. Kebetulan Bu Rektor katanya kan lagi ada acara gitu ya. Jadi, tapi itu kan sudah diterima dengan baik, bahkan dijelaskan juga, diberikan penjelasan-penjelasan, walaupun oleh pihak misalnya tadi kelompok ulama, pembela ulama aktivis, itu baru dianggap misalnya pemberian informasi dan klarifikasi, tapi belum verifikasi dan seterusnya. Itu soal pendapat lain lah ya. Tapi sebagai kampus yang juga milik publik ya, UGM saya kira sampai hari ini selalu terbuka. Nah, cuma kadang-kadang yang kita dengar ya, Mas Budius, itu kan tuduhan-tuduhan UGM kok sepertinya berpihak. UGM itu jangan kemudian belain Jokowi dan seterusnya, kira-kira gitulah. Iya kan selalu begitu. Dan itu dipertegas loh Bu Wening, Wakil Rektor yang memberikan penjelasan. Ini bukan dalam konteks membela siapa saja, ya. Ini memberikan kebenaran, data yang bisa disampaikan saja kan gitu. Dan ingat ya, itu kan apa istilahnya ya, klarifikasi atau informasi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang saya kira ya, yang ada di UGM. Contoh misalnya gini, kalau UGM kampus gitu ya, saya kebetulan juga ikut ngurusi prodi ya, program studi. Kalau diminta ijazah, tentu ijazah itu diberikan ketika mahasiswa sedang wisuda biasanya. Dan itu ketika diserahkan ya berarti mahasiswa atau alumni itu yang berhak memegang. Dia punya otoritas penuh gitu ya. Nah, kampus yang dimiliki kampus apa? Ya evidence selama dia belajar, ya. Dan ingat, itu tahun itu menunjukkan situasi yang berbeda. Saya contohkan gitu ya. Kalau di era sekarang, kita ngomong agak teknis, di jaminan mutu pendidikan itu misalnya, itu wajib Mas, setiap proses tahapan pendidikan itu ada dokumennya. Dari perencanaan mengajar, proses belajar, nilai, penilaian semuanya, ya keluar nilai, indeks kumulatif apa semuanya, sampai ini layak lulus teori apa enggak, ini bisa maju ujian apa enggak, dan seterusnya. Itu semua kalau zaman sekarang itu pasti terdokumentasi dengan baik. Ya artinya apa? Karena semua punya double backup data ya, ada yang print, ada juga yang digital. Tapi ingat ya, situasinya kan saya kira ya itu berbeda di tahun 80-an ya. Nah, di tahun 80-an yang dugaan saya ya digital itu nggak seperti sekarang kan gitu. Nah, dan tentu yang dipunyai ya misalnya ya hal yang ada di UGM, dan itu yang saya kira ya dijelaskan. Tapi kan kita nggak bisa juga ya membongkar informasi pribadi orang sembarangan. Tidak bisa membongkar pribadi. Iya dong, kan informasi pribadi orang secara sembarangan. Saya tanya Mas Budius, saya seorang dokter. Oke, menjadi orang yang dipercaya ya, pasien, punya catatan ya. Apakah bisa ditanya orang, Pak ini, Bu ini itu sebenarnya kondisinya gimana, catatannya gimana? Itu kan nggak bisa juga informasi pribadi itu terus dibongkar-bongkar begitu saja tanpa proses pengadilan misalnya. Kecuali ada perintah pengadilan yang menjadikan bagian dari itu harus disampaikan kepada publik ya, seperti itu. Dan sebenarnya menarik ya soal ini ya, soal kita ngomong ini dulu, ijazah dulu ya. Tadi ditanyakan situasi atau suasana psikologis gitu ya. Saya ketemu dengan banyak senior gitu ya, dan banyak juga alumni yang senior juga yang lulus menjelang 85-an, 90-an ya, dan seterusnya generasi itu. Banyak diantaranya ya yang tidak bekerja di pemerintahan khususnya, itu bahkan tidak peduli soal ijazah. Enggak, serius ini, serius saya ngomong. Saya punya teman misalnya, saya tanya, Bang, dulu tahun lupa saya tahu angkatannya si inilah pokoknya, dosen yang mungkin masih ada teman saya dosen si ini gitu. Tapi ijazah itu dari saya lulus sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Padahal dia sekarang itu udah, kalau orang udah masa pensiun, masa ini gitu ya, nggak dalam masa produktif pekerjaan gitu. Nah,
jangankan alumni gitu ya. Saya punya cerita tapi nggak bisa saya detail ya. Tapi ada senior saya, profesor Mas. Profesor gitu ya. Dulu di tahun-tahun katakanlah 90-an itu kan beasiswa nggak seperti era-era 10 tahun terakhir ya. Dosen pun harus cari-cari beasiswa sendiri kan. Suatu saat dapat beasiswa ke Jerman ceritanya. Karena ada peneliti kan yang datang gitu ya, butuh asisten, kemudian pembantu tertarik, kemudian jadi beasiswa, dapat beasiswa. Tapi kan itu untuk berangkat ke sana kan butuh modal. Artinya butuh biaya lagi gitu ya. Nah di masa itu ada salah satu bank BUMN ya, anggota Himbara gitu ya, itu memberikan fasilitas ya dosen untuk kemudian punya pinjaman. Nah kan gitu. Nah syaratnya apa? Kalau zaman sekarang kan sertifikat ya, misalnya punya rumah punya sertifikat. Kalau itu ijazah. Ijazah. Iya. Tapi bukan ini yang lebih menarik. Istilahnya kata orang ijazahnya disekolahkan. Iya, ijazahnya disekolahkan, itu beneran. Ini beneran. Nah suatu saat profesor udah selesai, sebelum jadi profesor dia ya pulang, kemudian mengajar full dengan berbagai kesibukan gitu ya. Sampai kemudian berkarir profesor, berkarir lama sampai pensiun. Nah menjelang pensiun itu kan ya biasa ya, kepegawaian nanya, Pak ini pengusulan untuk persiapan pensiun kan harus dokumen. Nah, dokumen itu kan dikumpulkan lagi dari ijazah S1, S2 sampai S3. Begitu dicari ijazah S2 nggak ketemu. Iya. Dan orang itu ditanya, loh kan masa nggak ada arsipnya? Nggak ada Pak di tempat saya. Di tempat rumah Bapak gimana? Saya tanya istri saya, ditanya istri. Nggak ketemu juga. Coba Bapak ingat-ingat ijazah itu di mana gitu ya. Ini ceritanya Pak. Bisa ketelingsut di mana ya, gitu. Sebentar saya butuh waktu. Kapan saya waktu itu saya? Oh iya. Cari, tanyain itu di Bank BUMN itu saya kan waktu itu pinjam ya, nominalnya tentu mengecil ya, mengecil ya, karena masa periode itu kan udah lama banget, ya. Nah tentu sebagian udah dilunasi, sebagian masih ada sisanya karena ijazah masih di situ. Nah terus, bener pegawai mengecek ke sana, ternyata ijazahnya ada di arsipnya Bank Himbara itu. Ya itu contoh gitu loh, sampai lupa ijazahnya di mana. Jadi artinya apa? Tidak hilang, tapi kemudian kan contohnya adalah ya sebenarnya profesor senior kurang terlalu peduli. Karena apa? Bukan apa-apa ya. Mereka fokus mengajar keilmuan, mereka fokus mendidik ya, mereka fokus untuk riset pengembangan keilmuan di bidang-bidangnya itu gitu. Jadi saya kira memang itu kan aspek administratif ya, yang sekarang memang kemudian hal-hal ini menjadi hal yang sangat penting karena dianggap sebagai ini jujur apa enggak gitu ya, ini berbohong apa enggak seperti itu gitu ya. Dan tidak semua orang di masa itu kan hobi mendokumentasikan juga ya, foto ini gitu ya, mengarsip gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu kalau kita simak ya teman-teman yang menjadi pengelola UGM itu luar biasa udah serius ya, artinya berusaha memfasilitasi apa yang diminta gitu ya. Nah, ini kan oleh kelompok ini kan UGM sudah dengan mudahnya dituduh gitu loh, Mas Ngarwi. Tuduhannya pun ya cukup dengan kata-kata yang nggak pas lah ya, misalnya UGM berbohong, UGM sudah menipu dan seterusnya, gitu loh. Karena tidak mau mengabulkan permintaan mereka. Apa itu permintaan mereka? Supaya melihatkan mana skripsi aslinya Pak Jokowi, mana ijazah aslinya Pak Jokowi. Hanya karena nggak mau dilihatkan, kemudian UGM dituduh serta-merta seperti itu. Ini kan lembaga besar. Iya. Nah, maksud saya dari kemarin itu apa yang Mas Ngarwi teropong dari teman-teman Alma Mater dengan sikap kawan-kawan yang mengatasnamakan demokrasi, kebebasan berpendapat dan seterusnya, bahkan dibawa-bawa lagi ini keterbukaan informasi publik dan seterusnya. Yang pertama begini, kalau yang kemarin-kemarin datang bersilaturahmi ke rektorat yang saya simak ya, ada Mas Roy, ada Bu Dr. Tifa, ada juga Pak Rismon gitu ya, beliau-beliau alumni UGM semua, ya kan gitu. Artinya itu biasa di UGM ya, sesama alumni itu kita berbeda pendapat saling itu hal yang kita dari zaman kuliah udah terbiasa. Tetapi memang ini karena menyangkut Pak Jokowi itu yang kemudian luar biasa ramai kan gitu. Nah soal tuntutan misalnya pengen mengerti mendapatkan bukti informasi semuanya, saya kira itu juga tidak ada masalah ya. Dan kita lihat ya baik kalau kita simak ya dari fakultas dan universitas kehutanan dan UGM itu sudah mencoba memberikan informasi ya. Maksudnya gini, kira-kira gini ya. Dalam hal bukti di mana seseorang kuliah misalnya, itu kan banyak hal ya, tidak hanya kertas ya. Biasanya itu
orang yang kuliah di UGM juga punya angkatan ya. Walaupun kemarin ditanyakan loh kok datang, itu kan kita tidak minta itu. Temannya Jokowi itu Mas Roy sempat ngomong gitu ya. Untuk apa juga mereka datang misalnya begitu. Tapi kan itu nggak masalah, wong itu pengen menunjukkan juga ya. Misalnya bahwa keberadaan mereka itu kawan seangkatan dan seterusnya misalnya begitu. Ada beberapa misinformasi atau bahkan disinformasi yang saya simak itu terjadi juga, Mas Budi. Contohnya begini. Ada disebut kemarin Mas Roy juga waktu klarifikasi Abisano itu juga menyampaikan di situ nggak ada tertera deskripsinya misalnya itu nama Pak Kasmujo misalnya. Nah kalau kita simak dari sumber-sumber ini aja, misalnya contoh sumber websitenya Kagama misalnya. Waktu tahun 2000 berapa itu Pak Jokowi ketika presiden 2014 kalau nggak salah, bahkan mungkin 2019 dipublish ulang juga. Pak Kasmujo itu kan di acara itu disebut sebagai dosen pembimbing, tapi bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Betul. Nah, PA pembimbing ya, skripsi lain lagi. Nah, semua proses di UGM itu kita mahasiswa punya dosen pembimbing dua, yang satu pembimbing akademik, yang satu pembimbing skripsi. Kalau pembimbing akademik memang dia tidak rata-rata ya, tidak 100% langsung jadi pembimbing skripsi. Betul. Makanya kalau dicari skripsinya juga nggak ada kan gitu. Tapi kalau kemudian bimbing skripsi tentu biasanya orang yang yang bimbing dan itu juga bisa ditelusuri. Nah kebetulan nama beliau yang bimbing itu profesor siapa itu saya lupa, Pak Sudiro, bukan Ahmad Sudiro, sudah siapa itu sudah meninggal, Pak Jokowi ya. Saya di sini tidak sedang bicara fakta hukum atau forensik ya. Tapi kita bicara soal peristiwa saja gitu. Nah dan kalau kita lihat ya kultur akademik di UGM di generasi di atas saya, Mas Budius, dosen itu jauh lebih konservatif. Oke, gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.